Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jilan Ramzi Kirana dari Ilmu Administrasi Publik 5A. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah salah satu metode standar dalam pembuatan keputusan melalui perbandingan antara rencana biaya dengan manfaat di dalam proses bisnis. Metode ini termasuk salah satu analisis yang memiliki prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah aktivitas atau proyek. Menurut Keane, tahun 2003, cost benefit analysis merupakan analisis bisnis untuk memberikan gambaran kenapa harus memilih atau tidak memilih spesifikasi dari suatu investasi. Tujuan dan manfaat cost benefit analysis. Tujuan cost benefit analysis menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program, atau kegiatan merupakan suatu investasi biaya yang baik atau tidak. Manfaat cost benefit analysis memasukkan keuntungan dan biaya sosial sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi keputusan legislatif atau sumber dana dan meyakinkan untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Ciri khusus cost benefit analysis. Adapun ciri khusus dari analisis biaya manfaat yaitu sebagai berikut. 1. Analisis biaya manfaat berusaha mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang kemungkinan dihasilkan dari program publik, termasuk berbagai hal yang tidak terlibat, yang tidak mudah untuk diukur biaya dan manfaatnya dalam bentuk uang. 2. Analisis biaya dan manfaat secara tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi karena kriteria sebagian besar ditemukan dengan penggunaan efisiensi secara global. 3. Analisis biaya manfaat secara tradisional menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak dalam memberikan rekomendasi program publik. 4. Analisis biaya manfaat kontemporer, sering disebut analisis biaya manfaat sosial, dapat juga digunakan untuk mengukur pendistribusian kembali manfaat. Biaya yang terlibat dalam cost benefit analysis termasuk hal-hal berikut ini. Biaya langsung seperti ongkos tenaga kerja langsung yang terlibat dalam produksi, inventaris, bahan mentah, dan biaya produksi. Perhitungan biaya tidak langsung termasuk listrik, biaya overhead dari manajemen, sewa, utilitas, biaya keputusan tidak berwujud, seperti dampak pada pelanggan, karyawan, atau waktu pengiriman, serta biaya langsung seperti investasi alternatif. Pembelian pabrik versus pembangunan, biaya resiko potensial seperti resiko regulasi, persaingan, dan dampak lingkungan. Biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Analisis mengenai biaya produksi perusahaan perlu dibedakan menjadi dua jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambahkan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan perkataan lain, dalam analisis dimisalkan bahwa sebagian dari faktor-faktor produksi yang digunakan dianggap tetap jumlahnya. Sedangkan jangka panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu diperlukan. Metode analisis biaya dan manfaat. Di dalam menganalisa suatu investasi terdapat dua aliran kas, yaitu kas keluar, cash outflow, dan aliran kas masuk, cash inflow. Untuk aliran cash masuk sering dihubungkan dengan proses, yaitu keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan depresiasi. Beberapa metode untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode payback period yang bisa disingkat menjadi PP. Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Karena itu satuan hasilnya bukan persentase, tetapi satuan waktu, bulan, tahun, dan sebagainya. Karena model ini mengukur seberapa cepat suatu investasi bisa kembali, maka dasar yang dipergunakan adalah aliran cash flow. Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana, sehingga banyak digunakan. Yang kedua ada metode Net Present Value atau bisa disingkat dengan NPV. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu
tingkat bunga yang dianggap relevan. Pada perhitungan ini, tingkat bunga yang dipakai adalah 14%, diambil dari rata-rata tingkat bunga bank. NPV atau metode Net Present Value, net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. Yang ketiga ada metode tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of Return atau bisa disingkat dengan IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang di tiap-tiap proses yang dikontrolkan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Penerapan analisis biaya dan manfaat. Yang pertama yaitu pada perusahaan swasta. Pada analisis perhitungan manfaat dan biaya pada proyek swasta, manfaat umumnya diukur dengan cara mengalihkan jumlah barang yang dihasilkan dengan perkiraan harga barang. Kemudian yang kedua yaitu pada pemerintah. Proyek-proyek pemerintah pada umumnya mengukur manfaat penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan harga pasar. Oleh karena harga pasar pada pasar persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Selanjutnya, pengukuran kebijakan analisis biaya dan manfaat. Pengukuran secara tepat dari keuntungan seringkali tidaklah mungkin. Kesukaran-kesukaran dasar akan muncul dengan barang-barang umum yang tak dapat dijual pada masyarakat. Dan tiap penilaian harus didasarkan atas taksiran mengenai kesukaan orang-orang dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Untuk barang-barang tersebut sebagai akibat, maka dengan barang-barang yang benar-benar sifatnya umum, cara analisa biaya keuntungan akan menurun tarifnya menjadi perbandingan, cara-cara alternatif saja dan tak dapat memberi jawaban pada pertanyaan apakah suatu proyek atau rencana tertentu dapat dipertanggungjawabkan. Keuntungan cost benefit analisis. Melihat pada proses implementasinya, analisis biaya manfaat memiliki keuntungan dalam penentuan program pemerintah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Jika efisien, terjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat dari kebijakan publik yang diimplementasikan lebih maksimal menurut Mangku Subroto 2001. Kedua ada analisis biaya manfaat. Dalam penghitungan biaya maupun manfaat diukur dengan mata uang sebagai unit nilai, sehingga memudahkan efisiensi itu tersebut. Menurut Dun 2003. Adapun kelemahan cost benefit analysis yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sangat compatible dengan perhitungan biaya manfaat kebijakan atau proyek dalam skala besar atau makro, khususnya yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Saprijal 2008. Yang kedua ada penilaian kebijakan atau proyek yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, analisis ini tidak memiliki fleksibilitas tinggi karena semua perhitungan dilakukan secara kuantitatif. Kesimpulan atas apa yang telah tersampaikan oleh rekan-rekan saya perihal materi tersebut. Jadi pada dasarnya penerapan cost benefit analysis pada perusahaan berguna dalam mendukung proses pembuatan keputusan, karena hasil dari cost benefit analysis memberikan pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait hal-hal yang sedang dibahas, tanpa adanya pengaruh dari faktor lain seperti opini, bias, unsur politik, dan lain sebagainya. Cost benefit analisis adalah teknik yang menimbang sisi manfaat dan sisi biaya dari setiap perlakuan resiko. Maka dari sisi masalah manfaat tersebut masuk kepada perusahaan yang akan memperoleh hasil yang paling menguntungkan. Sedangkan dari sisi biaya, perusahaan akan mencapai tingkat efisiensi tertentu. Tujuannya pun analisis ini menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program, atau kegiatan merupakan suatu investasi biaya yang baik atau tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.